Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Permasalahan yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mas'alatu salisatu ma hukmul hijrati. Permasalahan yang ketiga, apa hukum hijrah? Al-hijratu yakhtalifu hukmuha biikhtilafil ahwal. Yang ada PDF-nya dibuka halaman 139 atau kitabnya. Hijrah hukumnya berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Jadi hukum hijrah ini tidak dihukumi satu hukum. Wa yumkinul qawlu bi annan nasa tijahal hijrah asnaf. Dan bisa dikatakan bahwasannya manusia itu dalam retorika hijrah ini ada beberapa golongan. Halaman 139. Yang pertama, sinfun takunul hijratu alaihim wajibatun. Tinggal sedikit ya, Masya Allah, sudah mau hatam. Kapan lagi ibu-ibu bisa hatam kitab, ya kan? Tafsirnya juga sudah banyak, ya kan, Masya Allah. Ini membanggakan, apalagi ilmunya, Masya Allah, tentu semakin bertambah. Syawal peningkatan. Saya intip Adam, sudah segitu, tinggal segini, jago, Masya Allah. Sudah lancar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid Ahmad, asma wa sifat dan seterusnya. Sinfan takunul hijratu alaihim wajibah. Golongan pertama, yakni hukum hijrah bagi mereka adalah wajib. Aina daruratu adikamunakan. Hukumnya wajib siapa? Wahum man yaqdiru alaiha, yakni orang-orang yang mampu untuk berhijrah. Wala yumkinuhum, dan tidak memungkinkan bagi mereka izharu dinihim, menampakkan agamanya. Wa yakhshawna ala anfusihim, dan mereka khawatirkan keselamatan diri mereka. Maka golongan orang yang pertama ini hukum hijrahnya wajib. Manakala dia bisa untuk berhijrah, berpindah tempat, dan di daerahnya atau di negaranya atau di kotanya dia tidak mampu menampakkan keislamannya, khawatir juga akan keselamatan dirinya, nanti bisa dibunuh, diculik dan seterusnya, maka golongan orang seperti ini hukum hijrahnya adalah wajib. Wa dalilu wujubiha, dalil kewajiban hijrahnya adalah fi haqqi man la yastati'u izharad din wa sya'airi. Dalil kewajiban hijrah bagi orang yang tidak sanggup untuk menampakkan keislamannya dan syiar-syiar Islam. Ma dzakarahul musannif, yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa ayat 97 sampai 98. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah ini sangat luas sehingga kalian bisa berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam
wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildani la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Maka hijrahnya wajib di sini. Dalilnya yang menyatakan bahwa hijrah itu wajib. Bumi Allah itu luas, maka hijrahlah. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita dan juga anak-anak. Ahmad la yajuz. Wa aidan qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas. Fa iyaya fa'budun, dan hanya kepadaku lah kalian beribadah menyembah. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi menjelaskan dalam ayat ini, sababun nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, fil muslimin alladzina fi Makkah lam yuhajiru. Ayat ini diturunkan kepada al-muslimin, orang-orang muslim, alladzina fi Makkah, yang tinggal di Makkah, lam yuhajiru, tapi mereka tidak ikut hijrah. Nadahumullah, kemudian Allah menyeru mereka bismil iman, dengan panggilan iman, wahai orang-orang yang beriman. Ai annahum baqina alad din, yakni yang enggak ikut hijrah tetap Allah labeli orang beriman. Illa annahum asimu hina lam yuhajiru, akan tetapi mereka berdosa karena tidak ikut hijrah. Wa hum mustad'afuna fil ard, dan mereka tertindas waktu itu di Makkah oleh kafir Quraisy. Yang kedua, hukum hijrah yang kedua adalah wasinfun takunu mustahabbah fi haqqihim. Golongan orang, sinfun golongan takunu mustahabbah, dihukumi sunnah hijrahnya. Siapa yang hijrahnya dihukumi sunnah? Wa hum man yaqdiru 'alaiha, yakni orang yang sanggup untuk hijrah, bisa untuk moving. Wa yatamakkan min izhari dinihi fi baladihi, dan dia masih memungkinkan untuk menampakkan keislamannya di negaranya, bila mudhayaqah, tanpa ada tekanan. Jadi dia tinggal di suatu kota atau suatu daerah yang masih bisa menampakkan keislaman kita, mau pergi sholat, mau puasa, tanpa ada tekanan. Tapi di situ bukan negara Islam atau merajalela kemaksiatan. Maka golongan orang seperti ini kalau mau hijrah hukumnya mustahabbah atau sunnah. Yang ketiga, wasinfun la hijrata alaihim. Yang ketiga adalah golongan orang yang tidak usah hijrah. Hijrahnya tidak wajib, tidak juga sunnah. Siapa? Wahum man ajiza anha, yakni orang yang tidak sanggup untuk hijrah. Seperti apa orang yang tidak sanggup untuk hijrah? Imma lima rodin, mungkin ia sakit-sakitan, au ikrahin, atau dia terpaksa, al asir, seperti tawanan, pastinya nggak bisa pergi keluar dari negaranya. Awid dha'ifi minan nisa, atau orang yang lemah, baik dari kalangan wanita, wal wildan, atau anak-anak, wasyibhuhum, dan semisal wanita dan anak-anak yang lemah. Jadi hukum hijrah ada 3, wajib,
sunnah dan tidak wajib. Cilu. Al-mas'alatur rabi'ah, perkara yang keempat. Qad yakunul insanu fi baladin tantashiru fihal ma'asi. Terkadang seseorang tinggal fi biladin, tinggal di suatu daerah, di suatu negara, tantashiru tersebar fiha di dalamnya al-ma'asi, kemaksiatan. Walakinnaha biladu Islam, tapi negara tersebut negara Islam. Wa yastati'u, dan dia sanggup an yuqima sya'airuddin fiha, untuk menegakkan, menampakkan, mengerjakan syiar-syiar agama di dalamnya, di negara tersebut. Fahal yajibu 'alal insani al-hijratu minha, apakah ia wajib hijrah dari negaranya tersebut, negara Islam, bisa mengerjakan, menampakkan ibadah kita, keislaman kita, tapi banyak kemaksiatan merajalela. Apakah wajib hijrah? Ikhtalafal ulama'u fi hadza, maka ulama berbeda pendapat. Jadi ada beberapa pendapat. Wal aqrab, pendapat yang paling mendekati adalah wallahu a'lam annahu la yajibu, dia tidak wajib hijrah. Ini pendapat yang paling tepatnya. Dalilnya apa? Wa dzalika linnususil waridah, berdasarkan dalil-dalil fil amri bil ma'ruf, dalil-dalil tentang amar ma'ruf, memerintah kebaikan. Haitsu lam taltazim bitarkil bilad, di mana tidak diwajibkan untuk meninggalkan negaranya. Wa huwal an qadirun ala idhari sya'airiddin, dan dia kondisinya sekarang ini mampu, sanggup untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Bisa pergi kajian, bisa pergi berjamaah, dikumandangkan azan. Wa hadza madhhabul Hanabilah. Pendapat ini adalah pendapat madhab Imam Ahmad bin Hambal, yakni tidak wajib hijrah. Qala Ibnu Muflih mengatakan, wala tajibul hijrah, tidak diwajibkan hijrah min baini ahlil ma'asi, kalau kita misalnya tinggal di antara ahli maksiat, ini enggak wajib hijrah juga. Waruya Sa'id ibn Jubair, diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair, ani Ibnu Abbas fi qauli, dari Ibnu Abbas dalam firman Allah, inna ardi wasi'atun, bahwasannya bumiku adalah luas. Maksud dari ayat ini, annal makna idza amila bil ma'asi fi ardin, apabila seseorang mengerjakan kemaksiatan di sebuah negeri, di atas bumi Allah ini, fakhruju minha, maksud dari ayat ini, maka keluarlah dari negara atau daerah tersebut. Wa bihi qala Atha, dan yang dikatakan oleh Imam Atha juga seperti itu. Wa hadza khilafu dhahirin qaulihi ta'ala, akan tetapi ini seakan dohirnya ada perbedaan, ada kontradiktif dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah, hilangkanlah kemungkaran itu dengan tangannya. Berarti dalam hadis ini jangan dulu hijrah, tapi kita merubah, berusaha mendakwai untuk kemudian mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Al hadis wa ala hadzal amal. Baik. Demikian
Penjelasan mengenai hijrah, apa hukumnya, yang mana pada sebelumnya sudah kita bahas pengertian hijrah, kemudian hal-hal yang terkait dengan hijrah, dan hari ini adalah mengenai hukum hijrah yang mana terdapat 3 pendapat. Kita cukupkan sekian. Silakan jika ada pertanyaan, tafadhalna.